Bab 266. Membuat rencana. Tuan Wang menyerahkan ponselnya kepada Raja Felix, dan berkata, Jeksu ingin berbicara denganmu. Setelah telepon diangkat, Raja Felix langsung menceritakan semua kejadian itu pada Jeksu. Jeksu semakin mendengar semakin marah, dia sangat memperhatikan wajah dan harga dirinya. Siapa yang meneleponmu? Kamu berikan nomor teleponnya padaku. Jeksu menggertakkan giginya sambil berkata, aku yang seorang tuan muda dari keluarga Su ini, apakah perlu aku sendiri yang turun tangan? Iya, baiklah. Raja Felix hanya bisa menjawab dengan cepat, aku akan memberikan nomor teleponnya dengan segera. Setelah menerima nomor teleponnya, Jeksu tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung mematikan teleponnya. Sudah lihat belum? Keluarga Su tidak ada hubungannya dengan ini, jadi kalian juga tak usah bertengkar lagi bukan? Ucap Tuan Wang. Raja Felix melihat Eric Qin sekilas, sambil menganggukkan kepala dan berkata, tentu saja begitu. Aku benar-benar ragu bagaimana caramu untuk bisa naik ke posisi ini, hanya satu kali telepon saja sudah percaya. Tuan Wang berucap lagi, aku merasa otakmu tak akan mampu untuk menghadapi penipu ulung yang suka menipu dari telepon. Wajah Raja Felix pun memerah, dan tak ada kata-kata yang bisa terucap keluar. Setelah naik sampai ke posisi ini, tentu saja tidak boleh berbuat sembarangan, karena setiap harinya dia bagaikan berjalan di atas es yang tipis, bisa jatuh kapan saja. Saudara Qin, ini semua hanya salah paham saja. Raja Felix melihat ke arah Eric Qin, raut wajahnya mulai membaik. Eric Qin tertawa sambil berkata, tak usah terlalu dipikirkan. Raja Felix berbicara, aku akan menyuruh orang untuk membuka ruangan lagi, anggap saja sebagai permintaan maafku. Eric Qin juga tak sungkan lagi dan menjawab, baiklah. Ruangan privat yang dipesan itu sudah hancur berantakan, kedua orang itu hanya bisa mencari ruangan lain untuk ditempati. Saat sedang makan, Raja Felix berdiri dan berkata, kemampuan Anda sungguh membuatku kagum, masih muda saja sudah begitu hebat, benar-benar luar biasa. Raja Felix terlalu memuji. Eric Qin menjawab. Raja Felix sangat senang terhadap kemampuan dan tubuh dari Eric Qin. Kedua orang itu berbicara dengan sangat bahagia. Semakin mengobrol, semakin asik. Raja Felix benar-benar menganggap Eric Qin sebagai temannya sendiri. Di sisi lain, Jeksu dengan cepat telah berhasil menyelidiki nomor telepon itu. Wajahnya sangat kesal. Sambil menggertakkan giginya dia berkata, pelindung besar. Beraninya kamu berbuat hal seperti ini. Jeksu langsung memberitahukan masalah ini kepada Louis Su. Setelah mendengar hal ini, Louis Su juga langsung menjadi sangat marah. Awalnya dia ingin mengusir pelindung besar dari keluarga Su dan mencari kesempatan untuk memanggilnya kembali. Tapi sekarang, pemikiran itu sudah hilang, dan yang muncul adalah kemarahan yang tak dapat diungkapkan. Ini benar-benar telah mempermalukan wajah keluarga suku. Louis Su melempar semua barang yang ada di meja kantornya dan berkata dengan marah, apakah dia tidak ada otaknya? Sampaikan perintahku, mulai hari ini, orang dari keluarga Su tidak diperkenankan untuk bertemu dengan pelindung besar, termasuk Sheila Xiao juga. Louis Su berkata dengan nada dingin. Baiklah. Orang di sampingnya langsung mengiyakannya. Hal ini bisa dikatakan merugikan dirinya sendiri. Pelindung besar tidak hanya gagal menyingkirkan Eric Qin dengan memanfaatkan Raja Felix, tetapi malah membuat Eric Qin dan Raja Felix menjadi teman. Pelindung besar itu sedang duduk di ranjang hotel, wajahnya sangat tak enak dilihat. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri, kata pelindung besar dengan nada rendah. Setelah Eric Qin dan Raja Felix makan selesai, dia berencana untuk kembali ke kota F. Sebelum berangkat, Raja Felix dengan ramah mengundangnya dan berkata, jika ada kesempatan, kamu harus datang ke Pulau Nanzu untuk bermain. Nantinya biar aku yang akan mengurusi semua pengeluaranmu. Oke. Eric Qin langsung setuju. Setelah pergi dari Pulau Nanzu, Eric Qin dan Vinola Su naik pesawat dan kembali ke kota F. Kali ini tujuan mereka kembali ke kota F, hanya ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama diam-diam mencari tahu kekuatan keluarga-keluarga Su di bagian utara.
Yang kedua adalah membuat pil mujarab dalam jumlah banyak dan mengirimkannya ke lingkaran perkumpulan orang-orang kaya di kota B. Setelah pulang, Erikin memetik semua tumbuhan obat yang ditanam di dalam formasi pengumpulan roh. Kevin Jin sudah sekian lama mengumpulkan banyak sekali bahan obat untuk Erikin, meskipun bahan obat ini tidak bisa dibilang berkualitas tinggi, tapi cukup untuk membuat obat. Setelah yang lain kembali, mereka pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan fisik. Setelah melakukan pemeriksaan, tidak ditemukan masalah sama sekali. Seperti yang dikatakan Erikin, itu tidak dapat dideteksi di rumah sakit biasa. Di perumahan keluarga Wang, Tuan Wang sering mengerutkan kening. Erikin pernah berkata bahwa dokter biasa tidak mungkin bisa mengetahuinya. Dia berkata sambil menyentuh dagunya, sepertinya kita harus meminta seseorang untuk pergi ke kediaman dewa pengobatan barulah bisa menyelesaikannya. Tuan Wang, meskipun kamu pergi ke kediaman dewa pengobatan, kamu mungkin tidak bisa masuk juga. Si kepala botak berkata dari samping. Tuan Wang tentu saja tahu sifat dari orang-orang di kediaman dewa pengobatan itu. Tetapi bagi seseorang dengan levelnya itu, tidak sulit untuk mencari koneksi dan masuk ke dalam. Setelah mencari koneksi dari beberapa orang, Tuan Wang akhirnya mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke dalam kediaman dewa pengobatan, dan ia bertemu Penatua Agung dari kediaman dewa pengobatan. Dia bergegas ke kota Taoyuan dengan pesawat pribadi hari itu dan bertemu langsung dengan Penatua Agung. Penatua Agung meraba denyut nadinya, wajahnya berubah dan berubah. Akhirnya, Penatua Agung berkata dengan suara yang berat, "Apakah kamu terkena racun? Dan apakah racun yang menembus lapisan dalam otakmu?" Tuan Wang buru-buru mengangguk dan berkata, Ya, dapatkah Anda mencari cara untuk membantuku mendetoksifikasinya?" Cara sih memang ada. Penatua Agung terdiam sejenak. Tapi ketua baru saja mengeluarkan perintah. Mulai sekarang hingga tahun baru nanti, kediaman dewa pengobatan tidak akan membuat pil mujarab untuk siapapun. Wajah Tuan Wang berubah, dan dia berkata dengan bingung, mengapa semua ini bisa terjadi? Entahlah, masalah ketua itu bagaimana kita bisa menebaknya. Penatua Agung melambaikan tangannya. Melihat ini, Tuan Wang hanya bisa menghela napas saja. Dia bisa saja sombong dan mendominasi di luar sana, tapi di kediaman dewa pengobatan, dia benar-benar tidak berani begitu. Setelah berterima kasih kepada Penatua Agung, Tuan Wang meninggalkan kediaman dewa pengobatan. Tuan Wang, apa yang harus aku lakukan? Tanya si kepala botak. Tuan Wang memarahi, memang kita bisa bagaimana lagi, apa yang dikatakan Erikin benar, kita harus berterima kasih kepadanya, bukankah begitu? Ya. Si kepala botak itu dengan cepat mengangguk dan setuju. Dalam kediaman dewa pengobatan, Penatua Agung melihat kepergian dari Tuan Wang dan langsung menghela napas. Ketua benar-benar sangat berusaha dan bersusah payah demi membantu Erikin. Di pulau terpencil lapangan es Arktika, Vinolasu berdiri di tengah pulau. Vinolasu yang ada di sini dan Vinolasu dari Provinsi Binzu memiliki dua wajah yang berbeda. Vinolasu yang ada di sebelah Erikin sangat lemah lembut, tetapi Vinolasu yang ada di pulau es itu tampaknya seperti telah berbaur dengan lingkungan, sangat dingin dan menakutkan. Kecepatan kemajuannya bahkan melampaui Erikin, dan sekarang dia telah menjadi seorang superior master. Tingkat kekuatan ini cukup untuk memandang rendah semua orang di generasi muda seumurannya. Tanggal pertarungan Erikin dan Jaeksu akan segera tiba. Vinolasu berbicara dengan nada rendah. Di depannya, berdiri banyak orang, semuanya terlihat sangar dan kemampuannya luar biasa. Tetapi pada saat ini, mereka semua diam dan wajahnya penuh dengan rasa hormat. Tahun depan, aku ingin kalian semua masuk ke negara ini bersamaku. Setelah sekian lama, Vinolasu akhirnya angkat bicara juga. Semua orang saling memandang dan mengerutkan kening, masuk. Kemana kita harus pergi memangnya? Kota G. Vinolasu menarik napas dalam-dalam. Ini membuat mereka sedikit kesulitan. Begitu masuk ke kota G, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa kembali hidup-hidup. Vinolasu menghela napas, aku akan membantu kalian agar memiliki identitas resmi sesuai hukum yang ada. Bersambung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.